Oke, sorry guys, ini ternyata karena kita ada di studio baru, jadi sempat ada kendala teknis sedikit ya. Iya, kebetulan kalau teman-teman yang follow Instagram, mungkin sempat mengecek Instagram Mikrotik, kita juga mengumumkan ada perpindahan lokasi kantor. Jadi kita sudah berpindah ke lokasi kantor kami yang baru. Dan kebetulan studionya juga baru Bangun. Makanya ini juga istilahnya kita masih mencoba mencari tuning konfigurasi yang terbaik ya, teroptimal. Jadi mohon maaf ketika tadi pada saat awal ada sedikit problem. Jadi kita akan membahas lagi. Oke. Jadi memang kali ini kita sedikit berbeda. Jadi misalnya kalau biasanya kita upload tiap minggu satu video tutorial, nah kali ini kita akan coba membahas teknis Mikrotik itu secara live. Jadi teman-teman bisa langsung berpartisipasi, bisa langsung ngobrol sama kita melalui live chat. Yes. Ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu pertanyaannya. Oke. Nah, untuk kali ini topiknya Mas. Topiknya itu ini mungkin sering juga ditemui sama teman-teman teknisi di lapangan. Ya. Ini juga sangat berpengaruh juga sama performa Mikrotik ya Mas Yovan. Betul. Terutama karena ini memang berkaitannya dengan prosesor atau CPU. Oke. Yakni ketika prosesornya itu prosesnya mencapai 100%. Jadi ketika Anda melakukan konfigurasi router Mikrotik, kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi, mendapati permasalahan di mana setelah dikonfigurasi kok CPU loadnya menjadi 100%. Nah, apa ini? Kenapa ini? Gitu ya. Biasanya bertanya-tanya nih, kok jadi kayak gini gitu ya. Betul. Terus nanti udah ketemu penyebabnya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Nanti kita akan coba bahas. Kita akan coba bahas nih di sini. Sebenarnya memang kita sudah mengumpulkan mengelompokkan ya sebenarnya beberapa penyebab ya, penyebab menjadi 100%, bisa macam-macam, tapi kita kelompokkannya menjadi kalau enggak 4 5 nih. Yes. Kalau enggak 4 ada 5. Kira-kira itu ya. Kemudian nanti kita selain membahas mengenai permasalahannya apa saja, kita juga memberikan istilahnya kayak solusi ya, saran untuk walaupun memang solusi yang kita berikan itu tidak 100% manjur. Ya. Kenapa? Karena jaringan itu kan berbeda. Ya kan? Beda-beda. Setiap tempat pasti setiap lokasi berbeda, konfigurasinya juga yang dibutuhkan di satu lokasi dengan lokasi yang lain juga berbeda, kebutuhannya juga beda. Kadang yang ini butuh ruwet, yang sini sederhananya aja gitu. Tapi paling tidak itu bisa dicoba untuk mengatasi CPU yang terlalu naiknya signifikan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sebelum itu sekali lagi teman-teman kalau misalnya belum sempat follow sosial media kami bisa langsung follow di Instagram, karena biasanya kita juga announce di sana kalau kita mau live. Seperti hari ini, kemarin kita juga sudah announce bahwa kita akan live. Kemudian juga mungkin bisa juga saran kira-kira topik apa. Mungkin kalau misalnya nanti kedepannya kita mau ada live lagi. Nah, bisa atau mungkin saran bintang tamu, bintang tamu atau istilahnya topik apa saja, silakan. Nanti kita akan tampung, kita akan cari mana yang paling bagus. Nanti kita bisa bikin video tutorial juga bisa, atau juga kita bikin live seperti ini juga bisa. Ya. Jadi nanti pokoknya silahkan saran aja gitu ya. Oke, ini kita ngapain dulu Mas? Langsung aja. Siap. Oke. Kita langsung masuk ke materi teknisnya. Jadi memang tadi sesuai yang dibicarakan Mas Novan, kita akan mencoba kira-kira itu apa sih penyebab yang menjadikan si router buat Mikrotik ini CPU-nya bisa naik dan performanya mungkin nggak bisa maksimal ya ketika CPU-nya naik ya. Tapi Mikrotik itu sederhana. Sederhananya gimana? Yang rumit itu kamu. Waduh. Ada backsound-nya nggak sih? Nggak ada ya. Ada backsound-nya. Karena kamu yang membuat konfigurasi yang terlalu terlalu kompleks sehingga harus pilotnya menjadi itu juga mungkin yang teman-teman perlu sadari juga, karena Mikrotik ini fiturnya banyak, tapi juga tidak serta-merta kita aktifkan semuanya. Betul. Nah, itu juga nanti kita akan bahas ada salah satu lah ya. Iya, salah satu seperti itu. Jadi tadi kita sudah kumpulkan bahwa akan ada 4 atau sampai 5 ya, sampai 5 pengelompokan. Yang pertama itu setelah kita konfigurasi terdapat kondisi CPU loadnya 100%. Disebabkan adalah ini menurut survei ini ya,
Survei membuktikan gitu ya. Pertama adalah bisa saja terjadi bug. Ya, itu berarti istilahnya bukan kesalahan dari kami istilahnya. Ya, dari tidak sepenuhnya kesalahan dari konfigurasi yang sudah teman-teman lakukan. Tetapi kebetulan sudah dilakukan konfigurasi kok tiba-tiba jadi 100%. Nah, bisa saja terjadi adanya bug di OS-nya berarti ya. Ya. Karena memang mikrotik ini ya tidak istilahnya kan buatan manusia juga tidak sempurna gitu ya. Tidak sempurna sehingga kadang-kadang memang ada fitur salah satu fitur atau beberapa fitur itu tidak terkompil secara bagus gitu ya. Nah, setelah kita kumpulkan nih ya, kita kumpulkan dari hasil survei beberapa bug yang sekiranya menyebabkan CPU load menjadi naik 100% misal. Yang pertama itu adalah di seri CRS ya, di versi 640.5 ya. Ya, ini ada di 45 ke bawah. Ya, istilahnya seri sebelumnya. Ya, versi sebelumnya. Yaitu terdapat istilahnya efek ya, terjadi 100% itu ya. Nah, ini memang sudah diperbaiki di 640.5 untuk seri CRS 3 seri 3 ya, seri 3 XX ya. 326 354 gitu ya. Itu di versi 640.5 itu sudah diperbaiki. Kemudian ada juga nih penyebabnya di versi sebelum 632.2 yaitu karena Capsman. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mengaktifkan Capsman, tiba-tiba CPU load-nya menjadi 100%. Nah, ini mungkin teman-teman yang mendapatkan kondisi seperti ini bisa di-upgrade atau dicek lagi bahwa di router tersebut itu masih menggunakan versi berapa. Nah, kalau versinya masih menggunakan versi 632 ke bawah, mungkin bisa di-upgrade. Nah, itu juga kalau dari dokumennya Mikrotik itu terjadi mungkin kalau pas aktifin aja mungkin belum kelihatan ya, tapi mungkin pada saat setelah upgrade untuk di CAP-nya gitu. Jadi memang ada beberapa yang memang berasal dari router OS-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih pakai versi itu, mungkin bisa upgrade ke versi yang lebih baru. Betul. Nah, ada lagi Mas? Ada lagi dari Capsman juga sepertinya. Capsman juga ya? Ya, sebelum di versi 6.28. Itu sebelumnya adalah Capsman, karena Capsman ini kan ada beberapa versi. Betul. Nah, itu di Capsman versi 2 itu sebelum versi 6.28. Nah, itu ada bugs juga yang menyebabkan CPU 100%. Makanya kemudian di Capsman sekarang itu sudah nggak dibedakan kalau teman-teman mungkin update ya. Sekarang seperti wireless, dulu mungkin pernah kenal ada wireless FP, ada wireless untuk Capsman sendiri. Nah, sekarang semuanya udah jadi satu, jadi package wireless gitu. Nah, itu juga mungkin jadi catatan untuk teman-teman semuanya. Nah, dari versi yang lain ada lagi nggak dari Wangsit? Ini ada setelah diterawang nih dari database. Waduh, terawang ini perpaduan antara zaman old sama zaman now gitu ya. Diterawang pakai database gitu ya. Nah, ini di versi 622. Jadi di sini di versi 622 ini terdapat CPU load disebabkan karena DNS service juga ya. Itu sudah di fix juga. Jadi kalau Anda masih menggunakan versi 622 ke bawah, mungkin ada permasalahan di DNS. Nah, itu di fix atau diperbaiki di 622. Kebetulan di 622 ini juga memperbaiki ada istilahnya ada CPU load yang menyebabkan 100% itu karena unclassified service. Nah, ini masih tanda tanya nih, unclassified itu termasuk apa? Nah, atau itu masuk ke UFO? Wah. Unclassified flying object. Ya itu ya. Jadi memang ada beberapa yang memang dari bugs-nya, bukan dari konfigurasinya. Jadi ya saran solusinya ya di-upgrade ke versi yang tetapi baru. Memang kadang-kadang jangan terlalu misal nih tidak terjadi apa-apa ya. Tapi jangan terlalu terburu nafsu untuk upgrade. Oke, yes. Ya. Karena bisa jadi di versi yang selanjutnya malah ada lagi. Kalau enggak CPU-nya turun tapi ada bugs lagi di fitur lainnya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memang kita harus lebih jeli lagi. Nah, jadi yang lebih baiknya bagaimana? Kalau sudah jalan ya udah
Kalau nggak ada problem, ya udah. Nggak usah upgrade gitu. Kecuali memang pengen nyoba fitur baru, tapi konsekuensinya adalah kalau mau nyoba versi baru, mending cobanya di router yang bukan untuk live network. Bukan live network, tapi di router ya untuk testing, gitu ya, untuk nyoba versi baru. Ya, yang unik lagi adalah di versi sebelum 630. Ini juga ada bugs ketika mengaktifkan package LCD. Nah, kan ada beberapa mikrotik yang ada LCD-nya. Benar. Itu beberapa seri mikrotik CCR, ada juga CRS, ya. Itu juga terdapat fitur LCD, color LCD, touchscreen lagi ya. Touchscreen bisa buat lihat status, bisa buat interface, setting IP juga bisa. Lihat YouTube bisa? Bisa ditempelin monitor. Nggak bisa. Main Tetris bisa. Tetris bisa ya? Bisa. Nah, itu memang ada beberapa kasus yang ditemui ketika mengaktifkan package LCD. Jadi ketika diaktifkan di sebelum versi 630 itu ada beberapa yang melaporkan bahwa itu CPU-nya naik 100%. Terus terang secara pribadi saya pernah menemui hal ini. Ya, jadi ketika CRS kita konfigurasi, kita aktifkan, trafficnya udah jalan, tiba-tiba CPU load-nya 100 gitu ya. Nah, ternyata selidik ada problem di service LCD-nya ini gitu ya. Sehingga pada saat itu sebelum ada update LCD-nya harus dimatikan. Dimatikan. Kemudian CPU load-nya jadi lancar lagi. Ya. Nah, berarti kalau untuk yang bugs ini ya solusinya cuman upgrade ke versi yang bisa upgrade, atau memang untuk service misal kalau LCD-nya nggak terlalu dibutuhkan bisa dimatikan dulu aja. Ya, yang penting bisa di remote lewat Winbox atau lewat command line gitu. Yang penting lancar. Berarti balik lagi sebenarnya ke kebutuhan masing-masing gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Jadi tidak harus semuanya itu harus aktif gitu ya. Tapi kalau memang kebutuhannya itu cukup ya sudah. Nah, tapi sebelum lanjut nih Mas Novan, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, gimana sih caranya kita itu bisa melihat bahwa CPU load-nya itu 100%, lihatnya di mana? Lihatnya ya, iya benar juga. Ketika ada permasalahan, kita harus bisa melakukan istilahnya apa ya? Investigasi, ya kan? Analisa. Betul. Ya. Investigasi di mana, penyebabnya apa ya ini bisa 100% ya? Karena ya, efeknya itu mungkin ada beberapa. Ketika nanti CPU-nya 100%, bisa jadi mungkin lemot jaringannya. Bisa jadi routernya nggak bisa di remote. Bisa jadi nanti mungkin ada beberapa fitur yang nggak jalan. Firewall-nya nggak jalan, queue-nya nggak jalan. Nah, itu kan kita harus memetakan mana sih sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa itu ternyata CPU-nya 100%. Nah, lihatnya di mana? Indikatornya itu di mana? Kalau di Winbox ya, saya buka Winbox aja kali ya. Boleh, silah. Mungkin teman-teman yang sudah siap dengan routernya masing-masing, yang sudah melakukan remote bisa lihat juga langsung. Jadi untuk melihat indikator CPU load 100% itu paling gampang adalah di Winbox bagian kanan atas. Di Winbox dashboardnya ya. Jadi istilahnya kalau saya coba remote, sudah melakukan remote Winbox, Anda akan lihat tampilan Winbox. Lihat di kanan atas. Ini kebetulan kan udah ada router. Ini bukan pajangan nih. Ini bukan pajangan ya? Nyalain. Saya kirain coba dekorasi. Saya remote. Ini adalah RB sambil nunggu Mas Yoga remote deh. Jadi di kanan atas itu ada CPU, indikator CPU. Ini. Monitoring CPU load di situ. Ya. Jadi kalau Anda pengen lihat 100% atau enggak atau berapa loadnya pada saat itu, jadi di monitoring secara real time itu ada di kanan atas di Winbox. Ya. Kalau kalau nih terjadi 100% nih di router. Terus kita pengen melakukan investigasi, bener nggak? Betul. Ya kan? Nah, gimana caranya? Kira-kira proses apa yang menyebabkan si CPU-nya bisa 100%? Nah, itu lihatnya adalah ada di menu tools, kemudian kita masuk di profile. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu tools di Mikrotik di mana fungsinya untuk melihat proses apa saja yang terjadi di router atau apa saja yang router kerjakan pada saat itu secara real time ya Mas ya. Ini kalau di Windows kayak Task Manager kan? Ya. Tadi saya lihat di komen sempat ada yang tanya, ada nggak sih top atau Task Manager di Mikrotik gitu. Nah, ada sebenarnya, yaitu di tools
profile. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kebetulan routernya itu multi-core ya, kita bisa ngelihat per core-nya. Per core-nya, ya ada betul. CPU berapa, CPU berapa, total juga bisa, atau kita lihat semuanya. Kebetulan kan hub ini enggak ini ya, cuma Nah, single kebetulan core. kita bawa ininya ini apa, Mas? Hub ini Hub ini ya? 931. 931 ya, oke. Nih contohnya, karena dia cuma single core ya tinggal di start aja kelihatan. Jadi di sini ada proses-proses yang kira-kira Berjalan sedang saat itu di-handle di-handle oleh si CPU-nya. Ini masih 0. Kan belum ada apa-apanya. Ya, jadi kalau memang tidak ada load yang tinggi, maka di tools profile ini juga akan menunjukkan bahwa CPU load-nya tidak ada yang signifikan di situ. Jadi ada angka, juga ada core, ya kan? Core CPU yang mana kalau multi core? Kelihatan di sini. Contohnya nih CPU 0. Ya. Dan juga kayak apa ya? Kayak grafik barnya ya. Di sebelah Warna kanan biru ada di sebelahnya di itu ya. switch-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat kira-kira kalau dari fitur apa yang bisa dia itu menyebabkan CPU-nya naik. Nah, dari fitur itu nanti kita bisa melakukan analisis. Betul. Nah, itu ya. Nah, itu tadi yang pertama adalah dari penyebabnya dari bugs atau dari si OS-nya sendiri. Betul. Ada lagi yang lain nggak, Mas? Ada lagi dari penerawangan database tadi ya. Penerawangan ya. Iya. Ini kita nggak pakai ilmu ini ya, Mistis ini. metafisika. Oke, itu kan tadi kita sudah kelompokkan tadi kalau ada 4 sama 5, kita sudah bahas yang pertama mengenai bug. Kita juga sudah berikan solusinya, yaitu kita bisa aktifkan fitur yang memang menyebabkan itu, atau bisa juga upgrade ke versi yang baru jika memang versi tersebut sudah diperbaiki di versi selanjutnya. Nah, ini Ya kan? ini juga penting karena sebelum kita pakai versi tertentu, silakan teman-teman jangan lupa lihat changelog. Nah, ya. Di situ betul. pasti ada keterangannya, di situ. Oke, nah untuk penyebab yang kedua, kelompok yang kedua itu karena kebutuhan fitur. Kebutuhan fitur itu harus, misal kita punya jaringan dan kita benar-benar membutuhkan fitur itu. Dan kebetulan ketika fitur itu jalan jadi 100%. Contohnya adalah ketika kita akan ingin melakukan bandwidth test atau tes bandwidth. Oh iya. Ya, jadi pada saat istilahnya pada saat kita sudah pasang jaringan gitu, kemudian kita pengen ini berapa ya kapasitasnya berapa ya gitu ya. Maksimalnya berapa. Ya, kemudian kita aktifkan bandwidth test atau B-test di situ. Nah, ini B-test ini adalah fitur yang memang membutuhkan sebenarnya butuh resource CPU yang tinggi juga. Kenapa? Karena B-test ini kan dia mengenerate dummy traffic. Mengenerate dummy traffic. Walaupun pilihannya memang ada yang TCP, ada yang UDP, ya kan? Kita juga bisa memilih paket size-nya juga. Besar paket, ya. Kemudian seberapa besar traffic yang akan di-generate, ya kan? Tapi ini salah satu tool yang menurut saya cukup handy membantu. menurut saya. Ya, handy. Cukup membantu karena dia juga portable juga. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kita tes bandwidth itu ke internet. Betul. Tapi kan bisa juga kita bangun jaringan itu hanya untuk intranet misalnya. Ya, local loop-nya istilahnya ya. Istilahnya gitu, kapasitas lokalnya itu berapa. Kita mau ke server itu dia bisa maksimalnya berapa. Nah, ini salah satu tool yang mungkin bisa digunakan. Dan tapi harus hati-hati. Harus hati-hati karena di B-test ini memerlukan CPU load yang tinggi, ya. Terutama kalau TCP, ya. Kalau UDP agak enteng. Masih lumayan lah. Masih lumayan lah, masih oke gitu. Tapi kalau untuk TCP butuh agak tinggi. Kemudian fitur yang kedua yang mungkinan butuh CPU tinggi itu juga ketika teman-teman aktifkan proxy. Sekarang masih ada proxy yang pakai? Ya tergantung kebutuhan. Oh iya, tergantung kebutuhan. Betul. Karena sekarang kan dulu kan biasanya proxy dipakai untuk hemat bandwidth. Betul. Hemat bandwidth. Tapi sekarang kan untuk kecepatan internet mungkin juga sudah lumayan kali ya. Ya. Di istilahnya untuk distribusinya udah lumayan gitu. Tapi kalau memang misalnya masih pakai, kita perlu hati-hati juga. Ya. Kita aktifin proxy di MikroTik. Kadang-kadang kita juga butuh proxy. Misal kita punya contoh kasusnya aja ya, kita punya sebuah web server di mana kita web servernya itu tidak terlalu kuat untuk menerima banyak connection. Nah, kita bisa bantu pakai proxy. Ya. Jadi kita pakai proxy untuk membantu connection yang istilahnya kalau kontennya sudah disimpan di proxy maka tidak perlu diproses di server langsung, ya kan? Betul. Ya. Tapi berarti mungkin
yang lebih detailnya adalah dari proses bukan untuk handle trafficnya ya, tapi mungkin untuk lock ke disknya ya, itu ke hard juga, disknya gitu ya. untuk Read write read gitu. write ke hard disk itu juga butuh resource gitu ya. Itu ya. Jadi tidak hanya traffic ke networknya saja, tapi prosesor juga melakukan proses pengiriman data ke storage. Di mana di storage itu bisa write bisa read ya. Semakin besar storage-nya, nah CPU-nya juga semakin butuh banyak tapi kerjanya. Selain dari proxy, karena dia kan juga istilahnya baca tulis untuk si hard disknya ya, storage-nya. Berarti sebenarnya ada satu lagi, yaitu ketika kita bikin log di Mikrotik kan ada lognya ya. Ada log juga. Nah itu kalau misalnya kita ada semakin opsi. sering menuliskan opsi. itu di disknya, Opsinya itu juga disk gitu ya. CPU-nya juga akan ikut naik juga. Apalagi log, kalau lognya biasa-biasa aja mungkin masih nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau Anda aktifkan lognya itu debug, debugnya akan pasti banyak sekali. Banyak sekali. Terjadi log-log yang sebelumnya nggak muncul. Karena kalau kita aktifkan debug, maka untuk log-lognya akan menjadi lebih detail. Dan kalau teman-teman aktifkan lognya ini ke disk, maka otomatis akan terjadi banyak penulisan ya. Ya, baca tulis hard disknya akan semakin sering. Tapi juga sebenarnya log ini juga kadang-kadang kita butuh juga, Mas. Iya Misalnya kita pengen melihat, mungkin ada router yang sering restart. Kalau misalnya biasanya kan defaultnya log ini disimpan di memori. Ketika jadi kalau restart hilang. Nah, maka kadang-kadang kita juga butuh log itu untuk disimpan di hard disk, sehingga nanti pas routernya nyala lagi kita bisa analisis. Betul. Ya, tapi balik lagi kita harus lihat kemampuan. Ya, sesuai kebutuhan. Jadi memang kalau memang ada problem tertentu kita harus aktifkan log ke disk ya, pada saat kita debug masalah itu kita bisa aktifkan. Tapi kalau udah selesai matikan saja, ya kan? Supaya prosesornya lebih enteng. Tapi kalau memang saya butuh itu, misalnya memang saya butuh nih log karena memang sering entah nanti pemadaman atau apa atau mungkin ada problem segala macam. Solusinya apa, Mas? Kan saya butuh log. Kalau misalnya itu dimatiin nggak mungkin karena saya butuh. Oke. Jadi sebenarnya Mikrotik itu punya, terutama hardware-nya ya, terutama hardware-nya yang kalau kita menggunakan router board itu juga punya beberapa seri router board yang memang diciptakan atau didesain untuk kebutuhan seperti ini ya. Contohnya adalah RB 1100 AH DX4 yang DUT edition ya. Yang DUT edition. Jadi seri 1100 AH X4 tapi yang DUT edition ya. Kodenya memang agak beda, DX4 kalau DX4. Di shopping chart ya, nah, di Mikrotik ya. Di DX4 ini memang sudah disediakan storage yang cukup besar ya, lumayan lah. Ya, ada bawaan M2 SATA sebesar 60 giga. Ya. Itu udah lumayan sekali. Jadi memang ada dua storage untuk sistem dan storage tambahan untuk segala kebutuhan lah. Ya, termasuk sekendaria termasuk untuk yang kalau Anda ingin menyimpan atau teman-teman ingin menyimpan lognya gitu ke storage langsung ke hard disk istilahnya. Nah, jadi memang Mikrotik juga menyediakan banyak sekali secondary storage, ada pakai USB, bisa pakai hard disk, bisa pakai M2 SATA. Nah, kalau teman-teman kemarin belum sempat melihat barangnya si DX4, nanti bisa lihat video tutorial kami sebelumnya yang membahas tentang tambahan storage. Ada. Oke. Tambahan storage di router board, jadi nanti bisa seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah terlanjur beli alat yang kecil, CPU-nya kecil, kalau DX4 kan lumayan nih. Dia CPU-nya udah lumayan lah gitu. Tapi kalau udah kita terlanjur misalnya beli 751U. Terus kita mau pasang storage tambahan nih, pakai hard disk gitu ya. Nah, ternyata CPU-nya naik. Solusinya adalah ganti CPU. Beli router baru. Nah, padahal 751 sebenarnya ada 951U ya. 951 itu ada USB-nya loh. Makanya USB kan kita bisa digunakan untuk storage sebenarnya ya. Itu ada di di video kami sebelumnya udah dibahas juga. Ya, ada juga di video tutorial mengenai itu. Nah, memang kalau router board kan kita nggak bisa nambah CPU. Nggak bisa ganti prosesor. Nggak bisa. Solusinya adalah beli baru. Nah, jangan lupa teman-teman kalau mau cari Mikrotik silahkan langsung kunjungi di citraweb.com ya, atau Mikrotik ID ya. Di sana kita sudah menyediakan berbagai macam jenis
tipe mikrotik dari yang simple sampai enterprise. Enterprise class yang harganya ratusan ribu sampai puluhan juta. Ada. Iya, lengkap ya. Dari router sampai switch ada semua. Access point ada, banyak, gitu ya. Banyak, lengkap. One stop shopping. Kalau misalnya nggak bisa langsung ke kita juga teman-teman bisa dapatkan di marketplace. Marketplace yang warna hijau sama merah marun. Ya, ada ya merah marun ya. Ada dua. Ya, pokoknya itu ya. Yang itu. Bisa. Sayangnya nggak ada muknya di sini. Iya, kalau ada kita endorse soalnya kita nggak kalau ada kita sebutkan tadi. Tapi karena nggak ada muknya, guys. Pokoknya yang warna hijau lah ya. Kita kasih inisial aja. Iya. Tahu lah teman-teman. Bukan Tokopedia. Bukan nyebut ya. Apa nanti siapa tahu besok live ke depan di sini ada. Oh ya, bisa juga. Lumayan lah ya. Nah, itu juga jangan lupa kita juga ada promo. Oh iya, yang baru-baru ini ya. Ongkir. Ya, jadi selama masa ini ya, masa pandemi ini. Ya. Jadi kita memberikan promo buat teman-teman yaitu gratis ongkir seluruh Pulau Jawa. Jadi teman-teman nggak perlu keluar rumah, nggak perlu susah-susah, langsung aja kunjungi di cirep.com, nanti online ada ya free ongkir Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa. Jadi manfaatkan itu semua untuk teman-teman yang memang pada saat ini membutuhkan perangkat mikrotik, bisa langsung belanja secara online di citrep.com atau mikrotik.id. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya deh. Kita kembali ke handphone. Oh iya. Kalau saya handphone. Oke. Kemudian sebenarnya masih sama sih kayak disk tadi, itu ada juga fitur Samba. Oh iya, file server ya. Jadi mikrotik juga punya fitur Samba atau SMB di mana kita bisa memanfaatkan router ini sebagai file server. Tapi memang Samba yang digunakan di sini adalah Samba versi 1 kalau nggak salah. Jadi tidak terlalu banyak fungsi ya, masih sederhana lah. Sederhana sekali. Sederhana. Tapi memang sebenarnya dibuat bukan untuk apa ya, kayak storage yang kompleks sih. Misal bisa username, password, grouping dan segala macam itu kayaknya nggak sampai, memang dibuat nggak sampai segitu sih ya. Belum mungkin ya. Ini belum. memang sesimpel hanya aja. Bagaimana si file itu bisa diakses ya sama orang lain selain menggunakan mungkin Windows sharing. Ya kan biasanya pakai FTP atau biasanya pakai SFTP ya, SSH tapi yang file. Nah ini ada pilihan lagi, itu adalah Samba. Nah ini kalau kita aktifkan Samba ini di router board dengan storage yang kecil, dengan apa istilahnya traffic write rate-nya filenya yang besar, nah ini bisa bikin CPU load 100% juga. CPU-nya kecil tapi read write-nya cukup banyak ya, cukup sering. Nah itu juga bikin ini ya. Kemudian fitur selanjutnya nih Yog. Yes. Yaitu ini yang jadi momok semua. Apa ini? Firewall. Ya. Nah ini firewall ini jadi apa ya istilahnya, banyak sekali penyebab ketika kita sudah mengkonfigurasi firewall menyebabkan CPU load-nya menjadi tinggi. Bahkan mencapai 100% gara-gara apa? Firewall. Karena memang begitu kita pakai mikrotik itu kan pengennya kita manajemen jaringan yang apa ya, yang advance gitu kan. Ya, istilahnya ngebloknya harus banyak. Ya, tidak hanya bikin IP, nggak hanya bikin routing, DHCP, tapi juga bisa melakukan filtering dalam satu alat gitu ya. Kan harganya terjangkau nih. Betul. Ya. Tapi bisa melakukan apa saja gitu ya. Fitur lengkap. Ya, tapi kita kadang-kadang terlalu apa ya? Terlalu khilaf untuk memasukkan semua, terlalu sombong. Kita memasukkan semua konfigurasi ya. Kita aktifkan. Kadang-kadang sering copy paste aja ya. Copy dari misal dari tutorial atau segala macam, masukin aja semua. Tapi kita tidak mengecek terlebih dahulu apakah sebenarnya firewall yang sudah kita pasang ini sebenarnya apa ya, berguna atau enggak gitu. Di jaringan kita butuh atau enggak gitu ya. Iya, karena kadang-kadang begitu di tutorial, wah ini misalnya judulnya adalah memblok traffic virus misalnya. Langsung di copy, kemudian berapa banyak rule? Ah iya, makanya 1000, routernya 2000, routernya yang kecil kayak gini satu. Padahal nggak terlalu butuh gitu ya. Ya, jadi memang ini harus jadi hati-hati atau catatan buat teman-teman bahwa ketika mengimplementasikan firewall jangan apa ya istilahnya, jangan terlalu percaya dengan, atau istilahnya jangan terlalu
cepat mengadopsi atau istilahnya copy paste ke router yang teman-teman jangan punya. semuanya langsung dimasukin gitu ya. Anda harus cek dulu satu persatu, walaupun memang ini butuh waktu istilahnya. Kadang-kadang males gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan itu bisa menyebabkan CPU load-nya ini bisa jadi 100% gitu kan. Karena memang proses untuk di firewall ini juga membutuhkan kinerja CPU yang cukup tinggi juga. Apalagi kalau misalnya rule firewall-nya sudah banyak gitu ya. Karena kan pengecekannya kan membutuhkan prosesnya yang apalagi kalau firewall itu rule-nya banyak, padahal traffic yang lewat juga besar ya. Padahal setiap paket data yang melewati router itu akan pasti diproses juga, dicek juga oleh firewall. Kalau firewallnya panjang, banyak, maka akan diproses satu persatu. Setiap sekali proses satu paket, satu rule itu membutuhkan 1 Hz clock processor. Nah, hitungannya seperti itu teman-teman. Jadi memang sebenarnya bisa dihitung sebenarnya. Ya, ada rumit juga ya. Sebenarnya kita bisa dibayangkan aja sebenarnya sih. Ya. Tapi seharusnya kita dengan router yang itu seperti ini nggak mungkin dong kita pasang di kampus misalnya. Oh ya. Dengan prosesor misalnya cuma 300 MHz, 400 MHz, kita untuk handle semuanya. Makanya secara fitur MikroTik ada semua, tapi kita harus lihat dari CPU-nya juga. Harus bijaksana lah istilahnya. Harus bijaksana. Ini macam kita pakai Pentium 3, kita install Office. Kita install Office, kita install apapun, terus kita jalankan bareng semuanya. Itu juga nggak bisa. Makanya kita butuh di komputer itu sekarang juga ada kelas-kelasnya. Ada yang gaming, ada yang untuk Office. Mungkin MikroTik kayak gitu kan? MikroTik juga punya beberapa kelas untuk kebutuhannya ya istilahnya. Tapi memang untuk MikroTik sendiri sebenarnya tidak mengelompokkan secara langsung gitu ya. Secara langsung bahwa ini untuk apa. Tapi memang biasanya kita mengelompokkannya berbasis berbasis traffic, dimana trafficnya istilahnya. Jadi ada untuk traffic dari 1 sampai 10 mega, kemudian traffic dari 10 sampai 50, kemudian 50 sampai 100 sampai 1 giga. 1 giga sampai ke atas ya. 1 giga sampai 10 giga gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat kelas skalanya mungkin bisa dikategorikan, mungkin ada yang jaringan personal atau home network. Biasanya untuk personal itu menggunakan router-router yang menggunakan prosesornya itu sekitar berapa? 500 MHz atau 400? 300, 400 bisa. 500 MHz. Karena mungkin penggunanya juga nggak banyak. Terus mungkin bandwidthnya juga nggak terlalu besar. Betul. Sekitar 10 Mbps lah ya. Sekitar 10 Mbps lah. Bisa menggunakan kayak hub light gitu ya. Hub mini gitu ya. Kemudian untuk traffic dari 10 sampai 50 gitu ya. Itu mulai bisa menggunakan yang ini yang kayak 450G. Kemudian hex yang itu sudah multi-core gitu ya. Walaupun 400 atau 800 MHz kalau nggak salah, tapi sudah dual core misal. Nah, itu udah cukup untuk menghandle traffic hingga sekitar 50 Mbps. Mungkin skala suhu kali ya. Suhu ya. Small office, home office ya. Jadi kemudian untuk traffic dari 50 sampai 100 misal. Medium medium office gitu. Itu bisa menggunakan prosesor yang sudah mencapai 1 GHz. Ya. Dual core atau single core masih oke kayak. Mungkin kelas-kelas mungkin sekolah kali ya. Sekolah kampus gitu ya. Yang ini penggunanya juga udah banyak gitu ya. Nah, itu kalau pakainya kayak mungkin 1100 atau 4011 CCR mungkin ya 1009 mungkin CCR yang core-nya masih nggak terlalu banyak CCR entry level CCR entry level itu udah bisa. Kemudian untuk traffic yang mencapai 100 ya sampai tadi udah 100 ya? Iya. Yang 1 giga itu. Nah, 1 giga sampai 1 giga mungkin udah bisa menggunakan kayak microbits INOS. Bisa juga menggunakan CCR yang 1016 atau 1036 ya itu udah bisa. Karena memang load trafficnya udah mulai banyak, maka butuh prosesor yang sama satu besar. Lagi tadi kan misalnya memang jaringannya skalanya besar, tentu kita juga butuh fiturnya juga yang diaktifkan banyak juga. Gitu, karena biasanya kan semakin besar jaringan kebijakannya beda-beda gitu kan. Kebutuhannya makin banyak. Aneh-aneh lagi. Belum copy paste tadi. Nah, copy paste.
Ya itu pasti CPU-nya juga akan naik. Ya. Nah itu kita juga harus istilahnya ya tahu kapasitasnya si RB-nya. Betul, kita harus pertimbangkan itu. Tapi banyak teman-teman itu masih mempertanyakan ini, berapa jumlah kliennya? Oke. Walaupun sebenarnya Mikrotik tidak pernah mendeklar bahwa router ini untuk berapa klien. Nah, router ini berapa klien ya. Nggak perhitungannya nggak seperti itu, tapi melihatnya dari seberapa besar trafficnya tadi yang di-generate oleh klien. Jadi misal logiknya adalah kalau satu klien dia bisa men-generate sampai traffic 10 giga gitu ya, maka otomatis perangkat yang kita butuhkan pasti yang harus bisa handle seperti itu gitu loh. Walaupun usernya cuma satu gitu ya. Tapi kalau kita punya user 1000 tapi trafficnya cuma kecil 100 Mbps gitu. Nah ya berarti router yang digunakan nggak perlu yang terlalu besar. Gitu. Itu jadi, sama kayak kalau itu ya laptop gaming tapi untuk nulis notepad bikin gitu surat. Microsoft Word. Ya. Gitu ya. Tapi harus ada salahnya juga kali ya. Ya kalau budgetnya ada lah nggak apa-apa lah. Betul. Ya. Nah yang terjadi adalah sebaliknya. Gimana? Budgetnya kecil, kita pakai router yang kecil, dipakainya untuk jaringan yang besar. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Iya, makanya. Windows Pentium 3 diinstal PES. Jadi itu adalah gambaran untuk teman-teman bahwa bukan berdasarkan user di mana kita menentukan router yang cocok, tapi lebih cenderung ke seberapa besar traffic yang akan dihandle. Karena nanti berpengaruh dari fitur-fitur, kemudian CPU load dan segala macam. Nah, tadi itu kan firewall ya yang sempat kita bahas. Tapi kadang-kadang kalau kita bikin VPN, nah ini juga yang perlu diingat teman-teman. Kalau kita bikin VPN, terutama kalau kita pakai IPsec. Oke. Nah, IPsec itu juga akan diproses di CPU dan dia juga akan cukup naik juga. Makanya kemudian Mikrotik ini mengeluarkan produk-produk yang memang khusus ada yang namanya hardware acceleration-nya. Hardware acceleration digunakan untuk menghandle proses encryption dan decryption di IPsec-nya. Itu jadi juga memang ada cukup membantu juga. Jadi istilahnya kayak kayak ada komponen atau prosesor khusus yang digunakan untuk menghandle itu, ya kan? Jadi nggak jadi satu sama jadi tidak terbeban di CPU-nya. Jadi CPU-nya. kayak apa ya istilahnya dulu tuh koprosesor apa istilahnya? Koprosesor gitu. Koprosesor ya. Jadi memang ada beberapa hardware yang sudah punya kemampuan itu, punya kemampuan itu. Salah satunya itu kalau nggak salah di Hex S ya. Hex itu ada. Kemudian di 1100 ya, 1100 AH X4, kemudian ada di 4011 juga ada. Itu sebenarnya prosesornya sama sih. Iya, tapi memang ya biasanya kalau kita pakai IPsec kan mungkin jaringannya memang sudah skalanya tinggi juga gitu. Makanya memang disediakan selain prosesornya tinggi, itu juga disediakan hardware acceleration-nya. Ya, jadi kalau pada saat masa pandemi ini baru ngetrennya itu adalah VPN. Kenapa? Karena pada banyak yang WFA ya, work from home, sehingga mereka butuh terkoneksi ke kantor, dan kantor harus menyiapkan hardware yang bisa digunakan untuk sebagai VPN server. Nah, VPN server ini juga butuh tambahan daya kerja di prosesor ya untuk bisa melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Oke, itu tadi sudah kita bahas dua kelompok, yaitu tadi bug kita sudah bahas juga mengenai fitur yang kebetulan memang kita butuh, ya kan? Mau nggak mau kondisi tertentu kita butuh fitur itu dan nggak bisa kita matikan. Hapus ya, nggak bisa kita matikan. Nah, itu mungkin kayak gitu ya. Nah, terus selain fitur-fitur itu mungkin juga kadang-kadang tuh human error. Human error. Ini termasuk kelompok yang ketiga. Ya, yaitu disebabkan karena kesalahan konfigurasi. Ya, kekhilafan gitu ya. Kekhilafan konfigurasi. Ya, kadang-kadang ini sering terjadi. Ya, yang sering kan kayak gitu. Bukan mungkin nggak masuk gitu, tapi kadang-kadang ini jadi error. Kadang-kadang malah sampai routernya nggak bisa di remote. Ya. Nah, contohnya apa, Mas? Yang paling sering itu adalah kalau kita bikin mungkin pakai switch kali ya. Kita pada saat kita melakukan switch ya. Nah, itu kadang-kadang kita ngalami yang namanya looping. Looping. Nah, looping. Salah colok kabel. Ini kejadian di layer 1. Ya.
Ya, itu juga cukup sering ditemui gitu ya, cukup sering ditemui. Makanya kalau misalnya teman-teman setting untuk bridge ya atau mungkin switching, jangan lupa RSTP-nya RSTP ya. diaktifin. Walaupun sebenarnya itu udah aktif. Defaultnya aktif. Iya. Ini kadang-kadang kita cukup membantu hilaf juga. Ya? Nah, makanya tadi kehilafan konfigurasi. Ini atau apa ya nggak guna ya? Atau bisa juga loopingnya itu tidak terjadi di alat itu. Misalnya ada switch CRS nih misalnya, di bawahnya ada switch lagi yang dia nggak manageable, tidak ada RSTP-nya. Oh, yang penyebab loopingnya ada di bawahnya. Oh, di bawahnya. Makanya kalau misalnya mau pakai switch, nah pakai aja CRS supaya bisa RSTP-nya mencegah terjadinya looping. Betul. Oke. Belinya di mana? Di citraweb.com atau Mikrotik ID. Kita di endorse ya. Iya. Nanti setelah ini kan kita ada pertanyaan. Kalau pertanyaan udah selesai nanti akan ada iklan 30 menit. Oh, ada iklan 30 menit. Nanti nggak bisa di skip. Oh iya. Terus kita ngapain? Ya udah iklan aja. Oke. Yang kedua, router kecil tapi diberikan bandwidth yang tinggi. Ah, yang ini tadi. Yang tadi. Jadi masalah skala kita ini punyanya kebetulan ya. Routernya adalah kayak hub light atau hub mini seperti ini. Tapi kita punya bandwidthnya sampai 100 mega gitu ya. Kita taruh aja di situ konfigurasi. Nah, bisa terjadi router tersebut nggak kuat untuk menghandle traffic sebesar itu. Ya. Gitu ya. Kita paksakan lah istilahnya. Ini belum ngomong masalah fitur ya. Iya. Ini baru trafficnya aja. Itu belum kalau misalnya fiturnya kita aktifin kayak firewall, proxy kayak tadi. Ditambah fitur-fitur diaktifkan. Nah, tambah lagi tuh ngambek nanti routernya. Bisa terjadi hang, ya kan? Betul. Harus di restart berkali-kali gitu ya kan? Yang ketiga, router kecil diberikan konfigurasi yang kompleks. Contohnya, ya, enggak, ini kadang-kadang terjadi nih. Contohnya adalah ketika kita menggunakan CRS, ya, kita melakukan banyak sekali fitur di situ. IP firewall diaktifkan, routingnya diaktifkan dan segala macamnya diaktifkan gitu ya. Kan itu portnya banyak. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang, wah ini portnya banyak nih. Ya. Dan dia bisa routing. Oke, kita hajar routing aja. Kita hajar. Padahal gitu ya, CPU yang di dalamnya itu adalah CPU yang setidaknya itu CPU kecil gitu ya. Kelas-kelas mungkin Soho kan ya. Kelas-kelas Soho gitu. Sebenarnya tidak personal. Ya, tidak digunakan untuk proses-proses routing dan proses-proses firewall yang cukup kompleks di situ. Karena CRS ini cenderung disiapkan untuk switching gitu ya, bukan untuk routing. Iya, jadi kalau dilihat dari skema hardware-nya di situ ada prosesor, kemudian ada yang namanya switch chip. Nah, switch chip ini sebenarnya yang harus kita hajar di situ ya. Trafficnya harus dilewatkan ke switch gitu. Memang yang dimanfaatkan betul-betul adalah yang di switchnya. Iya, switch chipnya itu. Tetapi kadang-kadang teman-teman lah kan ini kan sekalian bisa routing satu kan? alat jadi gateway, remote-nya pakai Winbox ya kan. Jadi satu deh sekalian. Jadi gateway gitu. Sekaligus jadi switch. Nah, gitu ya. Itu dalam satu alat yang sama. Jadi budgetnya mepet. Cost-nya jadi lebih kecil. Ya. Tapi konsekuensinya ya kayak tadi. Jadi niatnya awalnya adalah ngirit, ya kan? Tapi ketika sudah diimplementasikan timbul masalah, ya kan? Harus CPU-nya 100%. Ada biaya maintenance lagi, harus beli alat lagi gitu ya. Jatuhnya sama aja. Jadi buat teman-teman kalau ingin merancang jaringan, jadi harus diperhatikan hal-hal seperti ini bahwa perangkatnya ini sebenarnya digunakan atau di-create untuk apa gitu ya. Jangan ini sama kok, ini sebenarnya bisa Winbox juga, portnya banyak dan segala macam, tapi sebenarnya itu untuk switch bukan untuk router gitu. Contohnya gitu. Nah, berbicara masalah yang si switch chip tadi, memang kan di beberapa routerboard itu memang sudah ada ditanam switch chip ya. Kayak CRS itu pasti ada. Ya. Terus di RB misalnya 931 dan segala macam. Ya. Nah, itu memang sebenarnya disediakan kalau misalnya teman-teman itu memang butuh hanya untuk switching. Ya. Jadi kalau kita ini ada dua fitur sebenarnya. Kalau dulu yang masih pakai versi 640 kali ya. Ya, itu ada menu masterport. Ya, masterport kalau dulu. Nah, itu adalah bagaimana cara kita manfaatkan switch chipnya. Tapi kalau sekarang itu langsung masuk ke menu bridge. Ya. Nah, di situ nanti ada namanya hardware offload. Ketika hardware offloadnya itu aktif, itu sebenarnya sudah diproses sama si dibelokkan ke switch chipnya. Nah, itu juga kadang-kadang teman-teman harus lihat juga karena
mungkin kita butuhnya untuk switching satu segmen nih. Ya. Tapi kita pakai fiturnya adalah bridge. Padahal itu nggak masuk atau nggak dihandle sama si switch chipnya. Nah ini mungkin juga jadi salah satu penyebab naiknya CPU. Oh ya, bisa juga kayak gitu. Traffic, ya kan? Trafficnya seharusnya bisa dihandle di switch chip, tapi malah dipaksa ke CPU. Nah, padahal itu traffic lokal, ya nge-bridge dia apa? Satu segmen. Yang seharusnya bisa kita konfigurasi, optimasi, seharusnya bisa dilewatkan ke switch chip. Makanya kita juga harus lihat lagi si RB ini switch chipnya yang dihandle itu ether berapa. Ya, ada groupingnya. Ada. Sebenarnya di ini ada apa? Di wiki juga dia itu kitab primbon. Kitab primbonnya Mikrotik itu ada di wiki.mikrotik.com. Itu juga babat Mikrotik. Soto babat kan. Itu sudah diberikan di wiki dengan jelas list untuk switch chip yang menghandle di CRS seri ini ya, router board seri ini itu di port mana aja, itu ada di wiki. Ya, jadi kalau Anda pengen tahu detail ya mengenai switch chip ini, Anda bisa kunjungi kitab primbon wiki.mikrotik.com. Oke, teman-teman yang mau tanya silahkan langsung aja ke live chat, nanti mungkin sekitar 10 menit atau 5 menit terakhir ya kita bacakan. Kita akan coba, memang sangat terbatas, kita nggak bisa bacain semuanya, tapi nanti kita jam soalnya. Ya sahur on YouTube. Ya nanti kita akan pilih-pilih ya. Oke, lanjut terakhir. Kemudian masih ada. Masih ada. Yaitu rule firewall yang tidak efisien. Nah ini cenderung ke tadi kayak apa? Kopas ya. Rule firewall tidak kita tidak kita cek lagi, kita tidak cermati yang kebutuhannya, kita butuhkan gitu. Kita langsung masukkan aja semua gitu ya. Nah ini yang apa namanya istilahnya kadang menyebabkan CPU load 100%. Ya. Nah ini juga banyak pertanyaan seperti ini di layanan pelanggannya Mikrotik ID dan citraWeb.com ya. Jadi memang kalau rekan-rekan mau cari alat Mikrotik jangan lupa ke citraWeb.com, karena selain kita menyediakan berbagai tipe alat, itu juga istilahnya ada after salesnya. After salesnya apa saja? Sangat menarik sekali. After salesnya tidak hanya masalah warranty atau garansi. Kita punya garansi yang menurut saya cukup luar biasa lah. Jadi kalau teman-teman membeli perangkat dari CitraWeb secara langsung maupun tidak langsung ya, itu bisa menanyakan segala permasalahan Mikrotik lewat layanan pelanggannya di citraWeb.com atau Mikrotik ID. Kita ada semacam kayak forum diskusi lah ya. Apa ya istilahnya, kayak trouble ticket. Trouble ticket. Nanti ada tim sendiri. Kita bisa istilahnya setidaknya membantu problem-problem apa yang teman-teman hadapi di perangkat tersebut. Kita akan coba cari solusinya seperti apa. Kalaupun memang itu permasalahannya di hardware gitu ya, rusak gitu ya, mungkin bisa dilakukan RMA atau klaim garansi ke Mikrotik ID atau citraWeb.com. Kita bisa repair, kita bisa perbaiki. Ya, kalau misal 1 tahun pertama mungkin bisa langsung kita replace ya, kita ganti dengan barang yang baru. Tapi kalau biasanya problemnya adalah setelah 1 tahun lewat gitu ya. Nah ini spesialnya nih di CitraWeb atau di Mikrotik ID nih. Jadi kita tetap bisa terima. Ya, jadi RMA tetap masih bisa diperbaiki. Ya, itu masih bisa kita terima. Kita akan carikan solusinya. Solusinya adalah bisa kita perbaiki ya dengan misal pergantian spare part dan segala macam ya. Nanti bisa kita informasikan cost-nya berapa. Gitu. Pokoknya nggak usah bingung-bingung lagi. Kalau alatnya rusak, memang itu pembelian dari CitraWeb, kita bisa ada prosedur namanya RMA. Ya. Kita bisa memberikan bantuan misalnya repair atau mungkin langsung replace kalau masih dalam masa garansi. Pokoknya mengatasi masalah tanpa masalah. Ya itu ya. Nah kalau mungkin yang lain di iklan-iklan itu hari Senin harga naik. Kalau kita enggak. Kita ada promo mingguan juga. Jadi hari Senin harga promo. Itu dibalik. Kalau kita hari Senin harga promo. Jadi memang kita ada promo mingguan, tidak hanya free ongkir Jawa tadi, tapi kita juga ada promo mingguan. Jadi ada promo mingguan. Ini khusus nih, spesial. Ya, jadi untuk tiap minggu kita memberikan harga khusus untuk beberapa perangkat. Ya, jadi kalau kebetulan Anda hari Senin gitu ya, ngecek, wah aku butuh alat ini nih. Silakan cek aja di website citraWeb.com atau Mikrotik ID. Nah, Anda cek ada promo nggak nih gitu. Begitu ada promo, wah
ajar aja, sikat Langsung. gitu, langsung aja ya. Nggak Oke. usah pakai lama Langsung kunjungi aja tribe.com. ya. Oke, Ini lanjut. udah banyak pertanyaan, Mhm. Mas Novan. Mungkin terakhir ya. Sebenarnya saya masih ada lagi. satu apa istilahnya ya, pengelompokan yang ingin saya singgung. Iya. Itu adalah masalah keamanan, Keamanan, serangan. Ya, ini misalnya dari eksternal istilahnya ya. Dari eksternal, faktor eksternal. faktor eksternal Iya, gitu ya. Misal CPU load 100% terjadi karena ada serangan DDoS. Ya. Jadi CPU load tiba-tiba router kita biasanya normal gitu. Tiba-tiba naik. Gitu Ada ya. traffic mungkin Ada traffic yang cukup besar ya. gitu ya. Nah, untuk melihat detail gimana traffic yang terjadi biasanya kita bisa gunakan torch. Kita bisa lihat di Ya, interface. kalau ada serangan DDoS, kita bisa aktifkan torch di interface yang terpengaruh atau interface publiknya gitu ya. Biasanya sih dari public. Ya, biasanya dari dari public. public. Biasanya dari public. Jadi bisa kita lihat, oh siapa penyerangnya, oh portnya berapa, itu bisa kelihatan semua. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu sebenarnya gampang-gampang susah. Karena ini faktor eksternal. Gampang-gampang susah. Iya, Iya. gampang-gampang susah. Saya sebut gampang-gampang susah itu karena ini adalah faktor eksternal, maka kita juga harus menanggulanginya itu dengan faktor eksternal juga, atau istilahnya dengan bantuan eksternal. Ya, bantuan eksternal. Betul. Jadi Contohnya, logikanya adalah kalau contohnya. ada serangan nih dari internet masuk ke router kita, menyebabkan router kita itu istilahnya menjadi 100%. Kalau kita atasi dengan firewall, sebenarnya itu tidak terlalu efektif. Karena pipa Kenapa? masuknya Karena bandwidth yang kita punya, serangan yang datang itu masih masuk. Betul. Ya, jadi serangan dari luar ini masih masuk, diterima oleh masih sampai interface, di interface ya, kita. interface Masih sampai router di kita interface gitu. kita. Jadi kalau kita blok pakai firewall, mungkin menurut saya ini nggak terlalu efektif. Ya. Terus gimana penanggulangannya gitu ya? Penanggulangannya mungkin kita harus kerjasama dengan provider. Ya, kita kerjasama dengan provider. Di mana kita minta tolong provider, mohon bantuan, Dianalisis dulu, ya, mohon serangannya bantuan dari IP untuk berapa gitu ya. serangan dari IP berapa, port berapa, ya paling IP deh paling. IP paling Nggak gampang. perlu tahu ininya ya kan? Langsung aja portnya. di blok IP-nya. Langsung blok IP-nya, minta tolong ke provider IP ini terdapat serangan dari IP ini menuju ke jaringan kami gitu misalnya. Nah, nanti biar provider yang melakukan Blocking blocking gitu ya. Sehingga pipa bandwidth yang kita miliki itu bebas dari traffic serangan tersebut. Karena kalau kita ibaratkan kayak air itu kerannya ada di providernya. Betul. Nanti di blok di sana, jadi kita serangannya akan berhenti di ISP-nya. Iya. Gitu. Jadi memang kalau kita pakai firewall internalnya MikroTik mungkin nggak akan terlalu efektif. Nggak akan terlalu efektif. Kenapa? Karena pipa bandwidth yang kita miliki itu habis gara-gara kena serangan itu. Trafficnya tetap sampai di interface trafficnya kita. sampai ke router interface kita. Yes. Kemudian ini ada juga yang sering lupa. Ini mungkin juga masuk ke dalam kekhilafan konfigurasi tadi, ya kan? Ya. Itu adalah router menjadi OpenDNS. Nah, ini banyak yang lupa untuk teman-teman semua. Ini kalau pas basic config, nah itu kadang-kadang kita pokoknya ngetesnya adalah bagaimana laptop bisa connect internet. Ya. Biasanya caranya di DNS itu di allow remote request. Nah, padahal ketika kita allow remote request itu requestnya tidak hanya dari LAN saja. Kalau kita punya IP public itu berarti bisa di request dari luar. Jadi memang untuk di sistem MikroTik ini untuk konfigurasi DNS-nya tidak istilahnya tidak secara otomatis melakukan blok terhadap traffic DNS. Ya. Jadi istilahnya kalau DNS servernya ini kan di MikroTik ada DNS recursive servernya gitu ya, aktif server. Gitu ya, diaktifkan dengan mengaktifkan fitur tadi allow remote request. Nah, maka secara otomatis router MikroTik ini akan menerima request DNS dari interface manapun. Ya, dari manapun. Nah, ini yang berbahaya adalah ketika teman-teman punya IP public nempel langsung di router MikroTiknya. Itu yang menyebabkan istilahnya terdetek di internet itu seolah-olah ada OpenDNS. OpenDNS Nah, gitu. kalau misalnya ada orang lain yang mengarahkan request DNS ke kita, berarti CPU-nya juga akan melakukan processing DNS-nya. Nah, padahal dari seluruh dunia request DNS ke router Anda gitu ya.
Nah, langsung itu juga 100% ya? 100%. Iya. Kadang bisa sampai 100% karena memang semakin banyak traffic yang datang, semakin banyak yang diproses, ya otomatis CPU-nya juga naik juga. Nah, solusinya? Solusinya Gimana yuk? Solusinya nggak usah langganan internet. Enggak. Solusinya adalah teman-teman harus menyadari dulu bahwa kalau memang routernya itu punya IP public, ya biasakan untuk melakukan blok port Traffic. DNS. Nah, sebenarnya nggak cuma DNS ya, tapi mungkin tapi yang paling umum itu banyak DNS yang biasanya TCP 53 atau UDP 53. Ya, itu yang sering mungkin kita lupa karena kadang-kadang kita bikin blocking agar nggak bisa di winblock dari publik, kita bikin nggak bisa di SSH dari publik, tapi kita lupa yang DNS ini. Ya. Atau kalau tadi nyalain proxy juga kadang-kadang juga. Ya, proxy juga kalau teman-teman aktifkan proxy, ya, jangan lupa untuk tutup proxy-nya dari external network atau dari public network. Jadi pastikan tidak ada request dari sumber-sumber yang tidak kita inginkan atau tidak kita ketahui, gitu ya. Ya, jadi biasakan itu, jangan sampai kelupaan karena nanti efeknya salah satunya adalah jadi bandwidth-nya kepake, bandwidth-nya padahal nggak ada akses yang besar, tapi kok bandwidth-nya kepake banyak gitu ya. LAN-nya kayaknya cuma browsing-browsing biasa gitu ya. Tapi kok gede banget gitu ya. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, salah satu efek lain bisa jadi 100%. Biasanya kalau kayak gitu indikatornya adalah biasanya traffic upload-nya itu yang lumayan tinggi ya. Biasanya upload-nya yang lumayan tinggi karena dia melakukan replay request DNS-nya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Nah, jadi teman-teman kira-kira beberapa kategori itu ya yang bisa menyebabkan si CPU load ini bisa naik sampai 100% dari wangsit yang kita terima. Oh iya. Ya, penerawangan. Ini ya. Kemudian untuk router ini gimana yuk? Ada yang kita mau coba nggak? Kayaknya tadi kita menemukan sesuatu yang lucu tadi. Mau nyoba? Nah, jadi mungkin kalau tadi kita ngobrol masalah B-test ya, mungkin yang pertama mungkin B-test ya. Ya. Jadi mungkin ini biar nggak dikira konspirasi elit global. Waduh, ya. Ini kita akan konspirasi lagi. Coba bahwa sebenarnya kenapa kok B-test tadi kita masukkan dalam salah satu fitur yang bisa menyebabkan CPU-nya 100%. Itu karena memang dia mengenerate adanya traffic dummy. Jadi kalau teman-teman pengguna Mikrotik yang mungkin sudah lama pasti akan kenal sama ini aplikasi namanya adalah btest.exe. Ini aplikasi yang cukup legend. Ya, cukup legend. Nah, aplikasi ini bisa dipakai untuk bandwidth ke arah Mikrotik, tapi kadang-kadang teman-teman itu lupa kalau misalnya kita head to head langsung ke Mikrotiknya, nah itu kadang-kadang generate trafficnya juga akan tinggi. Jadi contoh misalnya saya tadi punya router, ini saya connect ke sini. Oke. Dari laptop ke sini ya. Laptop ke router 1 ya, yang kemudian sebelah dari kiri router 1 connect ke router 2. Nah, misalnya saya akan langsung head to head langsung ke sini ke router 1. Router 1 itu IP-nya yang ini 231, ini yang mengarah ke laptop saya di Ether 3. Nah, kalau misalnya ini akan langsung saya coba B-test. Ini pakai apa nih? UDP aja ya? UDP nggak apa. Langsung running. Nah, ini dia naik trafficnya 36 karena tidak ada pembatasan. Saya pokoknya sebesar atau semampunya trafficnya berapa. Nah, kalau kita lihat CPU-nya di sini akan naik. Itu udah ini hang kayaknya. Ini salah satu efek ketika CPU load kita naik 100%. Ya, jadi kalau CPU load kita 100%, kadang-kadang untuk kita melakukan remote aja susah. Ya, itu yang terjadi. Ini ya. Kalau ya. Oke. Jadi efek ini real ya. Jadi istilahnya ketika CPU load-nya sudah 100%, jadi prosesornya itu menerima banyak traffic yang di-generate dari B-test ini, maka menyebabkan menjadi tidak stabil. Bahkan sampai tidak bisa di remote. Ya. Nah, ini adalah salah satu efek ketika kita melakukan head to head langsung B-testnya. Makanya mungkin alternatifnya ada dua. Kita nggak perlu ngetes yang terlalu
besar sekali. Misalnya kebutuhan kita cuman misalnya 10 Mbps, ya kita coba 10 Mbps. Mungkin disesuaikan dengan hardware-nya lah istilahnya. Disesuaikan dengan harganya berapa. Yang kedua, mungkin nanti kalau memang kita mau coba itu modelnya adalah pass-through, melewati, bukan sebagai end targetnya. Jadi misalnya yang mau kita tes adalah RB ini, kita akan cek dia kemampuannya berapa besar, kita tesnya dari laptop ke RB yang seberangnya. Jadi gitu. Ini ada simulasi di mana real traffic ya. Jadi istilahnya router itu menjembatani traffic yang lewat, pass-through traffic ya. Yes. Karena memang kalau di lapangan itu memang router ini kan dari provider masuk ke router, baru ke LAN. Karena dia melewatkan. Jadi bukan sebagai tujuan akhirnya. Nah, tujuan akhir dari traffic tersebut. Tuh, yang kedua tadi apa ya? Firewall ya? Yang kedua ya firewall. Kita akan coba mengaktifkan firewall. Kebetulan ini sudah saya siapkan, Mas Novan. Ya. Nah, ini ada banyak banget, Mas. Banyak. Ya, ini copy paste tadi nih. Copy paste ya? Copy paste tadi. Termasuk golongan copy paste. Copy paste ya. Ini ada sekitar 1015 rule. Ya, mungkin kalau di lapangan nggak sampai sini ya. Tapi ini kita hanya salah di copy paste itu. Tutorial itu bisa saja itu 1000 langsung. Betul kan? Betul. Tapi ini kita coba melihat menunjukkan bagaimana sebenarnya efeknya. Sebenarnya ini rule saya atau yang saya pakai itu ada di nomor paling bawah. Oke. Jadi prosesnya adalah nanti si CPU itu akan, atau misalnya paketnya itu akan diperiksa di rule-rule yang sebelumnya. Karena firewall berdasarkan urutan. Kalau firewall itu kan dicek satu persatu tuh. Diceknya dari atas nih. Dari atas. Rule 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu sampai berlaku untuk semua firewall. Ya kan? Firewall filter, firewall NAT, Mangle, ya kan? Itu juga nanti berlaku juga misalnya kayak Q dan sebagainya. Ya gitu ya. Jadi memang ini saya coba, jadi memang untuk simulasi aja. Jadi rule yang saya butuhkan sebenarnya di paling bawah. Kemudian saya akan menjadi traffic, ya melewati ini, dia pakai forward. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kalau yang diaktifkan itu adalah rule firewallnya mungkin berapa puluh dulu gitu. Coba 50 coba. 50 Mbps. Oke, 50 Mbps. Jadi di B-test ini kita juga bisa menentukan traffic yang mau kita generate itu seberapa besar di lokal sama remote speed. Ya. Itu untuk traffic transmit dan receive ya. Yes. Kita coba start 3 1 2. Ini harus sesama mikrotik ya? Iya. Atau bisa dari laptop ke mikrotik. Bisa mikrotik ke mikrotik, laptop ke mikrotik atau laptop ke laptop. Asal kedua laptop tersebut ada aplikasinya ini, memiliki aplikasi B-test ini. Nah, ini contohnya baru mengaktifkan satu rule saja. Yang lain saya disable. Paling bawah itu CPU-nya sekitar, mungkin buka di tool profile aja kali. Boleh. Kita cek di profile ya. Di tool untuk profile, melihat lebih detail, ya kan? Akan kita lihat lebih detail. Kenapa si pilotnya bisa tinggi? Gitu ya. Proses yang cukup tinggi, saya coba urutkan, adalah manajemen. Mana tadi hilang? Nah, manajemen cukup tinggi di atas. Jadi ada si pilot yang cukup tinggi itu di manajemen. Ya? Nah, ini ada yang aneh ini, ada yang lucu nih. Kenapa kok manajemen? Padahal kita mengaktifkan apa? Firewall. Tapi kok yang naik manajemen? Mungkin kalau di sini bisa dilihat teman-teman ada firewall juga. Ada firewall juga padahal di situ ya. Kemudian networking juga naik. Ini wajar ya. Ya, wajar. Tapi yang agak unik itu adalah manajemen. Jadi kalau di situ di tools profile kalau dilihat di monitoring load untuk firewall berarti dia menunjukkan seberapa besar prosesor untuk menghandle service firewall. Ya. Kemudian kalau network berarti untuk apa istilahnya pass-through traffic-nya. Pass-through traffic-nya. Ya. Dari interface ini ke interface yang lain gitu ya. Nah, ini manajemen malah gede. Manajemen. Jadi memang selain dari proses networking, ini juga mikrotik itu ternyata melakukan proses untuk bisa istilahnya komunikasi dengan aplikasi. Contohnya adalah si Winbox ini. Winbox itu. Jadi untuk menampilkan sistemnya itu di Winbox, ternyata dia juga membutuhkan prosesor untuk bisa menampilkan semua
konfig-konfig yang ada. Jadi itu ternyata itu masuk di manajemen. Dan itu berpengaruh Karena CPU-nya juga dipakai sama ini cukup besar. Itu yang nggak sadar ya. Kadang kita nggak sadar gitu ya. Kita buka Winbox gitu ya. Kita buka Winbox. Kebetulan kita buka firewall ya, menu firewall. Kemudian di menu firewall itu banyak sekali rule gitu ya. Nah itu ternyata di sini kedapatan cukup membutuhkan resource CPU yang besar juga di situ. Nah ini yang kadang nggak kepikiran gitu ya. Ya, padahal ini mungkin hanya untuk menampilkan. Padahal itu hanya untuk menampilkan gitu ya. Agar nanti kita bisa melihat rule-nya apa, mungkin edit rule dan segala macam. Tapi ternyata untuk menampilkan itu ke Winbox, ternyata Mikrotik juga butuh CPU yang mungkin bisa dikatakan cukup besar karena memang rule di filternya ini cukup banyak. Kalau misalnya saya masuk di rule yang lain yang kosong, nah mungkin manajemennya juga akan turun. Nah, semakin banyak. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini bisa jadi apa istilahnya pencerahan buat teman-teman ya. Jadi untuk ketika teman-teman ini melakukan remote Winbox, kemudian mendapatkan banyak sekali rule firewall, itu akan menyebabkan CPU load besar di situ. Salah satunya contohnya adalah ini. Padahal sesimpel menampilkan rule firewall di situ. Ya nggak? Iya. Solusinya adalah menggunakan apa? CLI. Command line. Command line ya. Kita balik lagi ke command line. Tapi sekali lagi ini juga contohnya di sini mungkin 1000-an, tapi mungkin kalau ya masih puluhan. Kalau rule-nya nggak terlalu banyak, kalau rule-nya tidak terlalu copy paste-nya itu nggak copy dari forum atau dari tutorialnya nggak terlalu semuanya dimasukkan gitu ya. Cukup yang dibutuhkan saja. Kalau dicek dibutuhkan, oh ini masuk, ini enggak gitu. Anda filter dulu ya, itu mungkin efeknya nggak akan sesignifikan ini gitu ya. Kita coba aktifin Mas Novan rule filternya. Boleh. Berapa nih? 1 blok dulu. Aduh, jangan banyak-banyak. 100 kali? Ya, boleh. Coba saya aktifkan. Nah, berarti ini ada 100 rule yang saya aktifkan, tambah satu lagi rule saya yang paling bawah. Jadi sebelum dia mencapai atau membaca 101 ya? Ya, sebelum dia membaca rule atau ngecek rule yang paling bawah, dia akan ngecek ke 100 rule dulu yang di atas. Nah, ini firewallnya cukup tinggi, bisa sampai 40-30%. Nah, ini sampai 100 dengan bandwidth tadi sekitar 50 Mbps. Melewatkan mana tadi nih sekitar 50 Mbps. Ya. Ya, jadi untuk firewall ini memang butuh resource yang cukup tinggi. Cukup besar. Dan apalagi Anda membuka Winbox tampilan firewall ya. Ini masih yang filter rule sederhana, saya nggak pakai macam-macam. Belum lagi kalau misalnya nanti teman-teman pakai yang namanya ini layer 7 protocol. Layer 7, karena layer 7 ini sedikit berbeda ini ya. Ya, pengecekannya juga nanti dia membutuhkan proses yang cukup besar di CPU. Ya. Kemudian untuk teman-teman juga yang memang membutuhkan firewall, ya sebaiknya Anda gunakan firewall itu seoptimal mungkin. Jadi istilahnya contohnya adalah kalau ingin melakukan filtering itu lebih baik dilakukan di paket new. Oh iya, ya, kita kan? Ada namanya adalah connection state. Connection state di mana kalau umpamanya ada paket new, kita lakukan block di firewall, maka untuk paket-paket yang ada di belakangnya itu tidak akan ada. Kalaupun itu di accept, maka untuk paket-paket yang established, related dan segala macamnya itu tidak akan dicek di rule firewall. Jadi dia istilahnya pengecekannya itu tidak hanya semua di paket awalnya saja, hanya di awalnya. Jadi kerjanya lebih ringan. Jadi firewallnya jauh lebih efisien gitu. Ini sebenarnya sama. Kadang-kadang kalau kita pakai bukan firewall ya, tapi di queue. Kadang-kadang kita bikin limitasi bandwidth, pengennya hanya limit per IP, tapi kita pakainya Q3. Kalau kalian pakai Q3, berarti mau nggak mau harus pakai Mangle. Nah, si mangle-nya dia prosesnya juga cukup besar karena ada firewall kan. Ada mangle-nya, tambah lagi nanti ada Q3. Ada Q. Jadi kalau misalnya pengen yang simple ya pakai simple queue aja, langsung kita pakai target IP-nya atau bisa pakai langsung interface. Ya, jadi kalau memang untuk melakukan limitasi bandwidth tidak terlalu kompleks, sederhana, berbasis
IP address si klien, ya, maka bisa langsung menggunakan simple queue saja, ya. Karena kalau Anda memaksa menggunakan Q3, maka otomatis harus menggunakan Mangle, ya. Padahal Mangle itu salah satu fitur firewall, ya, yang efeknya akan jauh sama seperti ini, gitu ya. Oke, ada lagi? Yuk, udah. Ini adalah contoh implementasi dari contoh real ya. Ya, contoh real. Ya. Contoh realnya seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman beberapa contoh ya yang bisa menyebabkan si CPU-nya bisa naik 100%. Kalau memang istilahnya bisa di minimalisir, mungkin bisa di hapus rule-nya atau firewall-nya tadi pakai new. Atau kalau memang butuh ya berarti mau nggak mau kita harus menggunakan CPU yang lebih tinggi lagi. Atau ada juga beberapa fitur-fitur yang istilahnya bisa kita manfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh? Misal kayak fast track. Oh iya, betul. Contohnya fast track atau raw gitu ya. Firewall rule juga bisa menggunakan CPU. Jadi kalau menggunakan fast track maka Anda bisa istilahnya tidak memasukkan traffic tersebut ke dalam connection tracking misal, ya kan? Oke, itu tadi teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Iklan dulu setengah jam. Iklan. Ya. Kita langsung masuk ke tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Nanti untuk pertanyaan terbaik kita juga akan ada satu kejutan. Kita akan beri like. Oke. Itu aja sih. Like. Gak ada hadiahnya. Mau giveaway nggak jadi. Cuma Pak produser gimana ini Pak produser nih? Maklum ini sebenarnya kita semi spontanitas ya. Jadi nggak ada hadiahnya. Oke, dari mana dulu ini Mas? Kamu dulu aja. Dari Tonomons. Kalau di MikroTik X86 seberapa rentan untuk terjadinya load CPU naik? X86 sama aja sih. Sebenarnya secara prinsip sama aja sih. Sama aja. Sama aja sebenarnya. Karena processingnya sama. Karena secara processing sebenarnya sama saja. Cuma memang untuk di X86 itu mungkin lebih istilahnya lebih fleksibel. Kenapa? Karena untuk CPU itu bisa kita upgrade. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau router board itu memang kita ada sedikit keterbatasan. Agak susah. Di mana semuanya itu sudah on board. Prosesor, RAM, storage, hard disk semuanya sudah tersolder di situ ya kan. Tapi kalau X86 teman-teman bisa setidaknya melakukan upgrade atau istilahnya optimasi lagi gitu di hardware-nya. Gitu ya. Tapi secara secara software processing-nya teknisnya sama aja. Iya, sama aja. Tapi mungkin nggak terlalu kerasa karena memang biasanya X86 ini memang prosesornya udah tinggi. Ya, udah tinggi apalagi PC-PC sekarang atau mungkin hardware server kan memang sudah i3, i5 dan sebagainya. Mungkin itu nggak terlalu kerasa, tapi secara teknis sebenarnya sama aja. Tetap mungkin ada kemungkinan juga naik. Ada lagi pertanyaan? Dari Koshi Virus. Koshi. Ya. Koshi. Mau tanya nih Bang, kalau router lama yang versi 2. Waduh. Versi 2. Tahun kapan yang itu versi 2 XX saya upgrade ke versi 6. Kok loadnya tinggi banget ya? Versi 2. Ini mungkin kita perlu ngundang ya. Sekali-sekali kesini yang pakai versi 2. Versi 2. Oke, router board versi 2. Kalau nggak salah versi 2 itu adalah RB 11. Enggak, RB 230. 230. Itu adalah X86. Ya, itu kalau nggak salah menggunakan AMD Geode. Nggak salah. Teknologinya. Itu speednya cuma 266 MHz kalau nggak salah. Ya, kecil sekali. Waduh, lama banget. Begitu di-upgrade ke 6 langsung loadnya tinggi. Ya, jadi ini memang kadang kita harus istilahnya legowo. Menerima kenyataan bahwa memang router board ini sudah tidak bisa digunakan di versi yang baru. Gitu ya. Apalagi ini sebenarnya hardware di tahun 2005 kalau nggak salah. Hardware lama. Itu udah berapa tahun? Istilahnya mungkin nggak kompatibel ya, mungkin nggak sinkron kali ya. Jadi
OS sama hardware-nya itu udah nggak temenan. Jadi nggak bisa bekerja sama. Iya, bener kan yang ditanyakan kan ya? Iya, Routerbot seri 2 kan ya? Iya, versi 2. Versi versi 2. Router lama mungkin versi 2. Mungkin perlu kalau mungkin ada data, mungkin ini versi routerbot atau X86 mungkin ya, bisa lebih ini lagi. X86 atau tapi kalau menyebutkan routerbot seri 2 yang router saya lama, ingat router itu lama, adalah RB230. Iya. Iya. Yang bentuknya panjang itu. Perlu di museum kan? Itu ada di museum. Oh iya. Ya, tapi memang itu ya, jawabannya adalah karena mungkin hardware-nya mungkin ya, kita harus legowo istilahnya. bahwa hardware tertentu di titik tertentu itu sudah tidak bisa menggunakan software yang baru gitu ya. Karena kan di versi baru ini servisnya banyak banget nih. Banyak. Ada Capsman, ada user manager, Dedut dan segala macam. Kalau itu diaktifkan semua, ya pasti kolaps lah. Ada lagi? Oke, lanjut. Tadi kan kita juga bahas juga untuk upgrade router OS ya. Kalau di mikrotik.com itu ada pilihannya. Ada stable, long term, testing, development. Lebih baik pilih yang mana? Lebih baik pilih yang mana? Tergantung kondisi. Iya, sebenarnya tergantung kondisi. Kalau umpamanya, kalau saya ya secara pribadi, karena ini kan sebenarnya pendapat yang berbeda-beda nih. Ya, pendapat yang berbeda-beda. Kalau saya sih lebih seneng di stable sebenarnya sih. Stable ya, karena sudah teruji. Ya, stable. Walaupun memang tidak ada jaminan ya, bahwa bebas dari bug. Ya, bebas dari bug. Tapi kalau kan sebenarnya ada satu lagi yang versi apa namanya? RC. Bukan, yang apa? Yang istilahnya tadi? Development. Yang enggak, yang satunya. Long term. Yang long term mungkin yang itu untuk istilahnya untuk teman-teman lebih pasti apa istilahnya. Kalau long term itu kan dia tidak apa istilahnya tidak ada fitur-fitur yang aneh-aneh yang baru gitu istilahnya. Jadi dia cenderung digunakan untuk yang jangka panjang. Jangka panjang, iya. Jadi sebenarnya pilihannya cenderung kedua, stable atau yang long term. Kalau testing terus tentu saja mungkin masih versi beta kali ya. Testing itu gambling. Iya. Tapi memang tapi untuk mencoba versi fitur baru kita butuh. Kadang-kadang ada di versi testing ada fitur baru. Tapi kalau untuk kebutuhan yang live network ya mending pilih yang dua itu tadi. Stable atau long term? Yang long term sama yang stable. Terus ada lagi pertanyaan? Dari Wayan Rupa Dana. Saya memiliki sebuah schedule yang jalan 2 detik sekali, menjalankan script mikrotik untuk monitor CPU dan lain-lain. Apakah itu sangat memakan CPU load? Dan cara menguranginya gimana? Schedule untuk menjalankan script mantau. Secara apa ya? Secara perhitungan teknis sebenarnya ketika fitur itu dijalankan pasti memerlukan proses CPU, kerja CPU di situ, jelas. Karena kan ini adalah fitur yang dijalankan, schedule. Kemudian schedule tersebut mengeksekusi sebuah script. Ada intervalnya setiap berapa detik? Ada intervalnya lagi per 2 detik. Pasti akan ada efeknya di CPU. Nah, tapi kembali lagi bahwa apakah kalau pertanyaannya ngefek di CPU atau enggak, ngefek. Jelas, ya. Jelas. Tapi apakah itu berpengaruh di jaringan Anda atau di jaringan teman-teman? Nah, itu dilihat dari kondisinya. Apakah memang CPU load-nya masih kecil, sehingga untuk rule seperti ini masih bisa jalan. Kalau nggak salah nanti di tool profile juga kita bisa melihat ada kategori namanya script, kalau nggak salah. Itu kalau misalnya memang itu di profile ya, ada di tool profile itu nanti akan muncul kalau memang scriptingnya itu sangat memakan resource ya. Iya, itu kan kelihatan di situ. Bisa kelihatan di situ. Tapi kalau ditanya ngaruh apa enggak, jelas berpengaruh, besar atau tidak tergantung kondisi scriptnya. Ya, kondisi di jaringannya, di routernya. Terus ini ada pertanyaan dari Fakta Kehidupan. Waduh. Oke. Mau tanya nih, ketika setting bridge kok load-nya 100% tidak bisa di remote, ini sebenarnya sudah kita bahas. Ya, bisa di remote dan belum 1 jam hang dan tiba-tiba 1-5 menit lognya merah restart sendiri. Cara manfaatin fitur switch chip gimana? Ya, jadi kalau untuk yang seri lama ya, kalau versi lama ya, yang 640 ke bawah lah. Itu untuk memanfaatkan switch chip, teman-teman harus mengaktifkan ini apa? Master port. Ya, master port.
Itu untuk versi 640 ya. 640 ke bawah. Ya. Kalau untuk 640 ke atas 41 ya. Iya. 641 ke atas yang baru ya, teman-teman bisa mengaktifkan dengan bridge ya, kemudian mengaktifkan hardware offload. Pada saat kita nambahin bridge spot, ya. Nah pada saat nambahin bridge spot nanti di bagian bawah ada centangan namanya HW offload. Ya, nah itu harus diaktifkan. Tapi pastikan bahwa port tersebut dengan port lain yang mau di bridge itu berada dalam satu grup switch yang sama. Ya, satu switch chip yang sama. Satu switch chip yang sama. Karena kadang-kadang beberapa RB itu grupnya beda-beda. Contoh kayak 1100 itu ada 2 grup. Ada 2 grup. Ya. Atau kalau di CRS itu bisa jadi satu grup semua juga. Jadi harus dilihat juga hardware-nya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dari Rendio Simamora, kalau mikrotiknya loadnya rata-rata 100%, resiko paling buruk apaan? Kalau 100% jaringannya lambat, dipecat kan? Sebenarnya selama CPU risiko paling buruk. Risiko paling buruk. Iyalah. Ya mati routernya. Iya. Makanya kan jaringan nggak jalan. Ya bisa jadi karena CPU load itu CPU bekerja terus-menerus dengan full capacity, maka akan terjadi yang namanya panas. Nah, kalau panasnya itu berkelanjutan terus-menerus akan menjadi overheat. Ya, overheat menyebabkan IC prosesornya fail. Ini dari secara hardware. Secara hardware efeknya akan seperti itu. Ya, jangka panjang gitu. Jangka panjang. Kalau secara software mungkin ada beberapa fitur yang mati, nggak jalan, pesta-pesta, gitu ya. Istilahnya trafficnya jadi nggak bisa, performanya nggak terdeliver secara maksimal, penuh. Iya. Banyak traffic yang drop ya, paket dropnya lebih banyak, iya, kayak gitu. Itu untuk secara performance di jaringannya ya. Tapi untuk secara hardware-nya tadi mungkin secara hardware-nya sering panas terus menerus, nggak ada coolingnya, atau istilahnya dipasang di outdoor gitu ya, maka akan terjadi overheat. Nah itu mungkin juga jadi satu tips juga ya untuk teman-teman, kalau masang router jangan asal ditaruh aja. Kalau bisa ada di tempat dingin, sejuk, AC kayak gitu. Kasih kipas mungkin. Ya, kalau nggak ditaruh di bawah pohon dengan angin sepoi-sepoi, ya kan? Bisa. Nah, ngomongin angin sepoi-sepoi, ini kita dari tadi ngomongin kayak gini. Kalau kita ke pantai enak ya? Enak kayak ke pantai nih. Kalau kita ngobrol di pinggir pantai gitu kayaknya enak ya. Asik juga ya. Angin sepoi-sepoi gitu kan. Juga ya. Ombak-ombak, ada suara efek-efek burung dingin camar. Seperti ini kan suasana ini. Yes, enak. Kan? Iya. Nanti di sini ada es kelapa muda. Waduh. Puasa loh. Iya. Kamu jangan menggoda loh. Nggak apa-apa. Kamu jangan menggoda. Pertanyaan next. Mana lagi? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya? 2 ya? 2 boleh. Yang belum yang mana ya? Oh, dari Asep Sutiono, selama pandemi ini jumlah akun VPN yang didaftarkan di Mikrotik bertambah dan CPU menjadi sering 100%. Sebenarnya mungkin perlu dijelaskan ya, VPN-nya itu mungkin pakai IPsec atau enggak itu. Kalau memang pakai IPsec ya tadi solusinya kita pakai hardware yang ada hardware acceleration-nya. Oh, kamu merasakan ada perbedaan nggak di sini? Wah, aku merasa seger banget di sini, ya ampun. Luar biasa. Baru kali ini pertama kita ngobrolin Mikrotik di pinggir pantai. Luar biasa. Tadi bahas masalah VPN. Ya, semakin banyak VPN, CPU-nya naik. Ya, jadi sebenarnya korelasinya adalah semakin banyak VPN, otomatis semakin banyak traffic. Ya, semakin banyak traffic, otomatis berpengaruh di traffic itu dihandle oleh CPU. Kalau umpamanya memang kebutuhannya VPN-nya banyak, usernya banyak, jumlah trafficnya banyak, maka otomatis teman-teman harus mempertimbangkan mengenai hardware yang digunakan. Ya, terutama kalau VPN ini kan pasti ada butuh proses encryption decryption gitu. Nah, itu yang paling penting itu. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa kalau ada memang dibutuhkan VPN server gitu yang bisa menggunakan connection yang aman sampai ke IPsec gitu ya, sampai ke level menggunakan IPsec. Misal menggunakan encryption AES 256 misal gitu. Maka memerlukan
hardware khusus di situ supaya jaringannya VPN tersebut bisa lebih optimal, bisa lebih lancar gitu processing encryption-nya nggak jadi satu sama CPU. Nah, menggunakan hardware yang memiliki koprosesor tadi, yang memiliki hardware acceleration, ya, di mana untuk traffic encryption decryption-nya ini bisa dihandle oleh hardware khusus tersebut, ya, sehingga untuk secara keseluruhan jaringan VPN tersebut bisa jalan. Ngomong-ngomong di belakang saya ada pohon. Rindang lagi. Ini itu pohon apa ya? Krunya luar biasa. Mungkin di live selanjutnya kita request background apa? Di hutan kali ya? Bisa. Ya, di hutan. Di Mars gitu. Di Mars ya? Oh, bisa juga di Mars bisa. Ya? Oh, kita di padang pasir. Oh, di padang pasir sekarang. Luar biasa. Ayo, pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Ya, kita sudah molor loh nih. Iya. Gak kerasa. Harusnya kita selesai jam 2. Ini udah 2.30. Ya, kita kasih bonus lah. Ya, teman-teman. bonus. Pertanyaan terakhir dari netizen. Netizen itu biasanya ini dari Retno Eka Wibowo. Untuk stabil X untuk stabilnya router maksimal CPU harus bekerja berapa persen? Stabil X ini. Sebenarnya secara prinsip selama belum mencapai 100%. Sebenarnya yang bisa merasakan adalah dari penggunanya. Begitu mungkin agak performanya turun, nah mungkin bisa dicek salah satunya dari CPU. Sebenarnya kalau CPU load rata-ratanya itu belum sampai ke 100%, router tersebut masih aman untuk menghandle jaringan tersebut. Secara prinsip loh ya, secara prinsip. Nah, sebenarnya bisa kita monitor dari istilahnya kita tidak bisa melihat CPU load terus-menerus gitu ya. Jadi misal kadang-kadang 100 kemudian turun 80. 70 kemudian naik 100, turun lagi 50 seperti itu. Nah, kita bisa gunakan istilahnya pakai yang ini tool grab. Grab ya. Grabbing ya. Grabbing. Ya. Itu kan ada istilahnya untuk kayak monitor MRTG kayak itu sistem MRTG di mana kita bisa melihat itu secara secara lebih kontinu dan tidak terlalu membebani proses router juga. Ya, jadi kita tidak selalu harus 24 jam mantau. Harus mantengin tuh. Kita tinggal lihat gitu ya kan. Kita tinggal capek juga tuh mantengin terus ya. Enggak cuma capek, nanti dia CPU-nya naik juga. Manajemen naik. Tadi ya manajemennya naik lagi. Manajemennya naik juga. Gitu. Jadi kita pakai grabbing. Kemudian kita bisa lihat secara secara rata-rata bahwa sehari CPU load berapa, seminggu CPU load berapa, sebulan CPU load berapa. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, dari hasil grabbing ini menunjukkan bahwa kalau rata-ratanya memang sudah 90 gitu ya. 90 ke atas, 90 gemuk lah istilahnya, 90 gemuk gitu. Nah, mungkin bisa bisa dipertimbangkan untuk menggunakan router yang lebih kuat. Pilihannya 2, efektifkan rule-nya atau menggunakan router yang lebih membagi tinggi beban lagi. Istilahnya membagi beban. Jadi memang tidak ada angka pasti ya, tapi mungkin rata-rata 90 itu bisa jadi patokan. Ya, rata-rata 90 dari lah. Tadi pertanyaan 90. Dari Retno Eka Wibowo. Semoga bisa memberikan pencerahan. Ya, gitu ya. Tadi tanya untuk stabil X. Stabil X. Sudah dijawab ya. Sudah dijawab ya. Oke, cukup? Satu lagi atau cukup? Satu lagi apa? Boleh deh. Satu lagi ya. Dari Sandy Mujtahid, mau tanya dong kakak kalau firewall ini sebenarnya kirim-kirim salam bisa nggak? Request lagu nggak ya? Mau tanya dong kakak kalau firewall mangle-nya banyak kan bisa jadi besar CPU load-nya. Kalau disable tapi tidak dihapus, apakah bisa mengurangi CPU load-nya? Bisa. Sebenarnya tadi udah dicoba juga. Sudah dicoba juga. Jadi ketika rule tersebut aktif maka prosesor akan memproses. Prosesor akan memproses rule tersebut. Tapi kalau itu di disable atau dinonaktifkan, maka prosesor akan skip terhadap rule tersebut, dilewatkan, dibaca di rule selanjutnya. Oke, cukup mungkin. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Mungkin tadi ada selingan-selingan iklan, nggak apa-apa lah ya. Dikit-dikit nggak apa-apa lah. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen yang nggak ada iklannya, mungkin nanti kita bisa buat kelas khusus kali ya. Oh boleh. Tanpa iklan ya. 24 jam. Enggak ya. Private berarti. Private itu nanti. Daripada ini nanti kita kalau misalnya nonton teman-teman ini nanti akan ada iklan 30 menit nggak bisa di skip.
Dipaksa ya, iklan terus gitu ya. Itu ya. Ya kan, tapi kita harus jujur, tanpa iklan kita nggak THR. Waduh. Sampai di situ kita ya. ada yang endorse nih ya, Mikrotik. Oke, ya terima kasih teman-teman udah menonton. Semoga ini bisa menjadi teman pencerahan buat teman-teman, membantu teman-teman ketika mengimplementasikan Mikrotik di manapun jaringannya. Walaupun memang tidak apa ya istilahnya 100% bahwa apa yang kita sampaikan di sini bisa menjadi apa ya solusi, tetapi setidaknya bisa membantu untuk istilahnya membantu untuk melakukan pengecekan ya. Pengecekan ada pencerahan lah, pencerahan sedikit kira-kira bagaimana bisa kita menganalisa problemnya di mana, terutama yang berhubungan dengan CPU load 100%. Yes. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe juga karena pasti tiap minggu kita juga akan upload video tutorial. Ya. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng. Kemudian juga jangan lupa follow mungkin sosial media kita ya. Banyak karena promo-promo pasti akan kita announce di terutama Instagram di @mikrotik.indonesia. Jadi jangan lupa selain subscribe di YouTube juga jangan lupa follow Instagram atau mungkin Twitter kita. Ada lagi? Cukup? Oke. Sampai jumpa teman-teman di YouTube Live selanjutnya.